액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septianasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang OLAP atau Online Analytical Processing. Yang pertama ada pengertian OLAP. OLAP singkatan dari Online Analytical Processing adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang secara interaktif. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis multidimensional yang mendalam terhadap data yang tersimpan dalam basis data. Yang kedua ada tipe OLAP. Tipe OLAP yang pertama yaitu ROLAP atau Relational OLAP, menggunakan basis data relasional konvensional untuk menyimpan data mengelola data OLAP. Data diproses secara langsung dari basis data relasional. Yang kedua ada MOLAP atau Multidimensional OLAP, menggunakan struktur penyimpanan khusus yang dioptimalkan untuk analisis multidimensional. Data disimpan dalam bentuk kubus multidimensional. Yang ketiga ada HOLAP atau Hybrid OLAP, menggabungkan elemen ROLAP dan MOLAP. Data ringkasan disimpan dalam kubus multidimensional, sementara detailnya disimpan dalam basis data relasional. Selanjutnya ada komponen-komponen OLAP. Komponen-komponen OLAP yang pertama ada data warehouse, metadata, OLAP server, client tools, data cubes, dan proses ETL. Komponen-komponen OLAP tersebut yang pertama yaitu data warehouse, merupakan basis data sistem OLAP, tempat di mana data dari berbagai sumber disimpan dan diintegrasikan ke dalam suatu lokasi untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua yaitu OLAP server, bertanggung jawab atas pemrosesan data dan menyediakan antarmuka untuk pengguna melakukan analisis. Yang ketiga yaitu metadata, informasi yang mendefinisikan struktur dan konten dari data yang disimpan dalam data warehouse. Ini mencakup informasi mengenai dimensi, hierarki, tipe data, dan hubungan antar elemen data. Yang keempat ada client tools, antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan data yang menjalankan analisis. Ini bisa berupa aplikasi desktop, web based, atau mobile yang memungkinkan pengguna membuat query, melihat laporan, dan memvisualisasikan data. Yang kelima ada data cubes, struktur data multidimensional yang disusun khusus untuk memfasilitasi analisis OLAP. Mereka menyimpan data dalam bentuk yang dapat diakses dalam beberapa dimensi, misalnya waktu, produk, wilayah, dan memungkinkan pengguna melakukan analisis multidimensional. Yang terakhir yaitu yang keenam ada proses ETL atau extract, transform, dan load. Proses untuk mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan, mentransformasi, dan memuatnya ke dalam data warehouse. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam analisis OLAP. Keuntungan menggunakan OLAP yang pertama yaitu analisis multidimensional. Pandangan yang kaya memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai dimensi seperti waktu, produk, wilayah, dan lainnya. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Yang kedua yaitu kinerja tinggi, akses cepat. OLAP dirancang untuk memberikan akses yang cepat dan responsif terhadap data. Bahkan pada database besar, ini memfasilitasi analisis yang kompleks dengan waktu tanggap yang baik. Yang ketiga ada kemampuan pengeksplorasian data yang fleksibel. Yang pertama ada drill down dan roll up. Pengguna dapat melakukan drill down untuk detail yang lebih dalam atau roll up untuk melihat ringkasan data secara hierarkis. Yang selanjutnya ada slicing dan dicing, memungkinkan pemotongan data dan penyesuaian untuk melihat data dari berbagai perspektif. Selanjutnya ada analisis yang mendalam, yaitu
kompleksitas analisis memungkinkan analisis yang kompleks seperti analisis perbandingan, pengukuran kinerja, dan segmentasi data yang mudah. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러